Mau mampir dulu atau langsung pulang? Tanya Aksa di tengah perjalanan mereka pulang ke apartemen. Pria tampan itu menoleh sekilas pada Naura. Mampir kemana mas? Sang istri justru balik bertanya. Eka, ditanya bukannya menjawab malah balik bertanya. Siapa tahu ada yang ingin kamu beli. Kesal Aksa. Bicara dengan Naura memang harus banyak-banyak bersabar. Istrinya memang luar biasa. Untuk istri dan juga sayang. Apa sayang? No. Aksa terus mengomel dalam hati, apa salah dan dosanya di masa lalu, hingga dia punya istri yang begini istimewa. Apa karena dia banyak celak-celuk di masa lalu? Enggak ada mas, sabar kenapa sih mas? Dia bicara enggak perlu ngegas gitu, slow mas, slow. Naura mencepik, suaminya memang definisi bunglon. Dia bisa berubah-ubah sesuai tempat dan keadaan. Kadang lembut tapi sebentar, kemudian jadi ketus dan judes. Kamu yang selalu membuat aku naik darah. Salah siapa? Aku bertanya baik-baik. Kenapa kamu malah tarik urat? Ingat mas, usia kamu sudah mendekati uzur. Jangan suka marah-marah. Apa? Kamu bilang aku uzur? Kurang ajar banget sih kamu. Kalau nggak ingat kamu kesayangan mama, sudah aku turunkan di sini. Mata Aksa melotot tajam. Turunkan saja mas, siapa takut, pasti ada pria di luar sana yang mau menolong aku. Sinis Naura, jangan harap dia akan takut dengan ancaman tidak bermutu itu. Walau sebenarnya dia ketar-ketir juga sih, takut jika Aksa benar-benar menurunkan dia di pinggir jalan. Oh, jadi kamu suka jika ada pria lain yang mendekati kamu. Dasar istri durhaka. Aksa tambah kesal, jika saja ini bukan di jalan, sudah pasti dia akan mengajarnya tanpa ampun. Kalau suamiku sendiri sudah bosan dan menelantarkan aku, kenapa aku nggak cari yang lain? Toh aku masih muda, aku cantik, pasti banyak yang mau. Cicit Naura dengan penuh percaya diri. Aku akan menghukum kamu malam ini. 2 kali kamu buat aku kesal. Aku nggak akan melepaskan kamu. Ancam Aksa. Dia tersenyum semrik. Oh ya, siapa takut? Aksa menambah kecepatan mobilnya sampai Naura harus berpegang erat pada handle pintu. Dia merasa ngeri dengan cara sang suami menyetir. Mas, aku belum mau mati mas, teriaknya kencang. Biar cepat sampai di rumah, ketus Aksa. Naura hanya bisa memanjatkan doa dalam hati. Semoga saja tidak terjadi apa-apa dengan mereka. Sang suami ternyata mengerikan juga saat marah seperti ini. Naura mengempaskan bokongnya di sofa yang ada di ruang tamu. Dadanya bahkan masih bergedup kencang. Rasanya Naura kapok menyulut emosi Aksa saat menyetir seperti tadi. Untung saja keadaan jalan tidak begitu ramai. Jadi mereka bisa tiba di apartemen dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Kenapa? Takut mati? Aksa tertawa mengejek. Dia menutup pintu dan bergegas masuk ke dalam kamar. Di tangan kanannya membawa banyak paper bag yang berisi baju-baju untuk Naura. Tentu saja mas, aku bahkan belum menikmati hidupku. Masa harus mati sia-sia? Naura bangun dan menyusul sang suami masuk ke dalam kamar. Makanya, jangan sok-sokan memancing emosiku. Cepat bersihkan diri dan pakai lingerie yang warna hitam. Titahnya saat Naura baru saja masuk kamar. Enggak mau, tolak Naura. Dia memilih langsung merebahkan tubuhnya di atas sofa, tempat tidurnya selama ini. Aksa berkacak pinggang di sebelah sofa. Istri kecilnya benar-benar menguji iman dan kesabaran. Apa sih mas, aku ngantuk. Jangan banyak alasan, cepat pakai lingerie hitam. Titah Aksa tanpa mau dibantah. Gak mau mas, kekeh Naura. Dia malah memejamkan matanya tanpa menghiraukan sang suami yang sudah melotot marah. Mau ganti baju sendiri? Apa aku yang menggantikan? Jangan mengancam mas. Naura membuka mata. Kesal sekali dia dengan Aksa yang terus saja memaksakan keinginannya. Memang kamu mau apa? Bukankah kamu gak mau akan nafsu sama aku? Kenapa kamu gak konsisten banget sih? Kita suami istri. Kamu istriku dan kewajiban kamu adalah menyenangkan suami. Terlepas dari itu semua, entah kita saling mencintai atau tidak, paham? Aku nggak paham sama jalan pikiran kamu mas. Jangan seenaknya sendiri. Kamu bilang aku bukan level kamu. Nyatanya kamu yang sudah merenggut kehormatan aku. Tapi saat itu juga kamu nggak mau mengandung benihku. Apa kamu waras mas?
Naura berdiri dengan kesal. Dia balas melotot pada sang suami. Jangan kira dia akan tunduk pada setiap perintahnya. Naura tak mau jadi istri durhaka, tapi Aksa sendiri yang memaksa dia berbuat seperti itu. Jika saja mulut Aksa tidak begitu pedas, dia akan menjadi sosok istri yang penurut dan butuh pada perintah suami. Grep, tanpa basa-basi Aksa segera saja meraih tangkuk Naura, dan dia melumat bibir sang istri dengan ganas. Tak ada kelembutan dalam setiap sasapan Aksa, hanya nafsu, kemarahan dan mungkin kekesalan. Bahkan dia tidak peduli saat Naura memukul dadanya karena kehabisan nafas. Dengan kasar Aksa menurunkan resleting gaun yang dipakai oleh Naura hingga benda itu turun ke lantai. Kini tinggal benda berbentuk segitiga yang melindungi area intim Naura yang tersisa. Karena berwarna merah yang tadinya membungkus 2 bukit kenyal, sang istri sudah ikut dia hempaskan entah kemana. Mas, lepaskan, pekik Naura panik. Dia memang merindukan sentuhan Aksa, tapi tidak seperti ini konsepnya. Dia berusaha melepaskan diri dari dekapan sang suami, tapi itu tentu tak mudah. Karena pria yang sudah digulung hasrat itu tak mungkin mau melepaskan dirinya begitu mudah. Melepaskan kamu, itu nggak akan pernah terjadi. Kamu harus menerima hukuman dariku. Aksa menyeringai licik. Dengan kekuatan penuh mendorong tubuh mungil yang jelas bukan lawannya itu hingga terjatuh di atas sofa. Naura sontak menyilangkan kedua tangannya untuk melindungi kedua bukit kembarnya yang sudah polos. Aksa terkekeh geli dan pria itu segera melepaskan kain yang menutupi tubuh atletisnya hingga polos. Maka Naura bisa melihat benda panjang yang baru tengah tegak seakan menantangnya. Jantung Naura bak berkejejaran di dalam sana. Terus berpacu dengan cepat, matanya bahkan tak berkedip menatap benda kebanggaan sang suami, ya entah sudah mencicipi berapa banyak wanita. Mengingat itu rasa nyeri tiba-tiba muncul di hatinya. Tapi jika itu semua hanya masa lalu, Naura tak akan mempersalahkan. Tapi jika saat ini Aksa bahkan masih suka celap-celup sembarang, maka tak ada yang bisa dipertahankan lagi. Naura tentu tidak akan sudi punya suami tukang celup. Kenapa? Kamu terpesona? Aksa menggoda. Dia sudah mengungkung tubuh sang istri dengan gemas, memulai petualangan dengan mengecup pucuk dada yang berwarna pink itu, hingga sang empu mengeliat dan mendesah karena rasa nikmat. Mas, lepas mas. Racau Naura, tubuhnya bergetar menahan rasa yang belum pernah dia rasakan selama hidupnya. Aksa tak peduli. Bak bayi besar dia terus saja menyesap 2 benda kembar itu bergantian kiri dan kanan. Sementara tangan kanan sudah turun ke bawah, menjelajah ke arah favoritnya yang lain, yang sudah membuat candu untuknya. Bahkan Aksa harus kehilangan rasa pada wanita lain setelah mencicipi rasa legi dan orisinil milik sang istri. Kamu bahkan sudah basah sayang. Aksa semakin senang saat menyentuh sidi sang istri yang sudah basah. Jangan coba membohongi diri sendiri. Kamu juga menginginkan sentuhanku, bukan? Aksa menyingkirkan halangan rambut yang meriap di sepanjang wajah Naura. Maka nampaklah wajah cantik yang sudah berkeringat, memerah dan pandangan mata sayu, seakan sudah pasrah saja dengan perlakuan sang suami. Naura sendiri juga sudah digulung oleh hasrat. Kita mulai ya. Aksa turun ke bawah dan melepaskan sidi sang istri, satu-satunya kain yang masih menutupi tubuh bawah Naura. Dahi Aksa menyerengit saat melihat hal yang aneh pada kain segitiga itu. Basah, tapi kenapa ada bercak darah yang cukup banyak? Seketika Aksa merasa lemas dan kena mental. Kenapa mas? Tanya Naura saat melihat sang suami yang melemas. Kamu lagi tanggal merah. Lirih Aksa. Hah?